Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kekecewaan Rasulullah kepada Khalid bin Walid, sang pedang Allah. Nama Khalid bin Walid cukup populer dalam historiografi Islam awal sebagai panglima perang yang gagah berani dan kerap memenangi pertempuran. Rasulullah sendiri menjuluki sahabatnya ini dengan sebutan Saifullah, yang berarti pedang Allah. Dalam Islam, perang diperbolehkan sepanjang untuk mempertahankan diri. Agama Samawi ini melarang pemeluknya melakukan penyerangan kepada siapapun, bahkan dengan alasan menyebarkan Islam sekalipun. Dengan demikian, peperangan merupakan jalan terakhir ketika jalur dialog dan non-kekerasan buntu dan umat Islam sedang terancam keselamatannya bila tidak membela diri. Ringkasnya, bagi Islam perang adalah sikap defensif demi mempertahankan hak, bukan ofensif, mesti atas nama dakwah atau ekspansi ajaran. Dalam konteks itu, Khalid bin Walid adalah pahlawan di pihak Islam yang membela habis-habisan dari aksi kaum munafik dan kafir pada zaman awal dakwah Rasulullah. Jangan dibayangkan dikotomi kafir muslim saat itu sekadar popularitas keberagaman layaknya di negara damai seperti Indonesia saat ini. Suasana yang berlangsung kala itu adalah suasana perang. Nabi Muhammad sedang dimusuhi, dakwahnya dijegal, bahkan berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan. Para pengikut beliau pun banyak yang terusik kenyamanan dan keamanannya. Pujian Rasulullah kepada Khalid bin Walid terungkap dalam kalimat berikut. Sebaik-baik saudara klan Quraisy, Khalid bin Walid salah satu pedang Allah yang terhunus untuk menghancurkan orang-orang kafir dan munafik. Hanya saja, suatu ketika Rasulullah kecewa berat dengan tindakan Khalid bin Walid lantaran kecerobohan yang berakibat menghilangkan nyawa umat Islam sendiri. Cerita tersebut bermula ketika Khalid bin Walid bersama pasukannya pergi ke Bani Jazimah untuk mengajak mereka masuk Islam. Masuklah agama Islam, perintah Khalid kepada mereka yang menyambutnya. Kami adalah kaum muslimin, sahut mereka. Letakkan senjata kalian dan turunlah. Instruksi Khalid lagi. Tidak, demi Allah, karena setelah senjata diletakkan pasti ada pembunuhan. Kami tak bisa mempercayaimu dan orang-orang yang bersamamu. Tidak ada perlindungan buat kalian kecuali jika kalian mau turun, Khalid mengancam. Akhirnya sebagian orang Bani Jazimah mengikuti perintah Khalid, namun sebagian lainnya membangkang. Mereka tercerai-berai. Khalid lantas bertanya, siapakah kalian, kaum muslimin atau kaum kafir? Kami adalah kaum muslimin yang menjalankan sholat, membenarkan Muhammad, membangun masjid di tanah lapang kami, dan mengumandangkan azan di dalamnya, jawab mereka. Dalam lafadz hadis, mereka tidak bisa mengucapkan aslamna, kami sudah masuk Islam. Akhirnya mereka mengatakan soba'na, kami telah berpindah agama. Maksudnya berpindah dari agama lama ke Islam. Buat apa senjata yang kalian bawa? Tanya Khalid. Ada permusuhan antara kami dan sebuah kaum Arab. Oleh karena itu, kami khawatir kalian adalah mereka, hingga kami pun membawa senjata, jawab mereka. Letakkan senjata kalian, instruksi Khalid. Mereka pun menuruti perintah Khalid untuk meletakkan senjata. Menyerahlah kalian semua sebagai tawanan, kata Khalid. Kemudian Khalid menyuruh sebagian dari kaum untuk mengikat sebagian yang lain dan membagikan mereka kepada pasukannya. Pada waktu pagi buta, juru bicara Khalid berteriak, siapapun yang memiliki tawanan, bunuhlah ia. Banu Sulaim pun membunuh tawanan mereka, namun kaum Muhajirin dan Ansor menolak perintah ini. Mereka malah melepaskan para tawanan. Peristiwa yang terjadi di bawah kepemimpinan Khalid ini akhirnya sampai juga ke telinga Rasulullah. Beliau menumpahkan rasa kecewanya. Ya Allah, aku tidak bertanggung jawab atas perbuatan Khalid. Nabi mengulang ucapan ini 2 kali.
Kisah ini bisa dijumpai salah satunya dalam karya Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Secara sepintas seolah tampak Khalid sebenarnya sedang menjalankan tugasnya sebagai komandan perang yang baik. Dia menerapkan protokol keamanan yang pantas dengan melucuti senjata Bani Jazimah. Meskipun mereka sesungguhnya telah menjelaskan alasan kenapa mereka bersikukuh membawa senjata. Bani Jazimah sendiri sedang dalam suasana perang dengan kaum lain, sehingga kedatangan Khalid pun dilihat dalam konteks politik pertempuran ini. Mereka tak percaya alias curiga dengan Khalid dan pasukannya. Kesalahan fatal Khalid adalah tidak teliti dengan jawaban soba'na ketika mereka ditanya status keislamannya. Mungkin ia mengira mereka keluar dari agama Islam, padahal sebaliknya. Sikap tergesa-gesa dan tidak hati-hati tersebut akhirnya memakan korban nyawa saudaranya sendiri. Khalid memilih buru-buru menghakimi lawan bicaranya sebagai kafir, ketimbang berhati-hati dan menghindari prasangka. Kecerobohan membuatnya langsung menjadikan mereka tawanan. Celakanya, konsekuensi terburuk kemudian muncul, pembantaian. Seandainya prinsip lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman dipegang kuat-kuat, mungkin Rasulullah tidak bakal menyesali tindakan sembrono sang pedang Allah itu. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.